warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi sudah peringatan Hari Asyura yang jatuh pada 10 Muharram. Mungkin setiap daerah yang masih ada peringatan itu akan mengadakan beberapa kegiatan acara yang berkaitan dengan 10 Muharram, di mana dalam sejarah kita mengenal itulah peristiwa Karbala, di mana syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib. Yang menarik bagi kita adalah selalu dalam keadaan kita mengenang peristiwa Karbala tersebut, selalu dihentikan dengan mazhab tertentu. Kalau menurut pandangan saya ini menjadi persepsi yang salah selama ini. Karena apa? Yang syahid, yang menjadi syuhada itu kan cucu Rasulullah. Rasulullah kita, Nabi Agung kita, penghulu alam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman. Ini cucu beliau yang kita peringati, yang kita bersedih atas kepergiannya, karena telah dibunuh, dibantai oleh saudara jauh juga. Karena kan perintah dari Yazid bin Muawiyah. Seperti kita ketahui, Muawiyah itu juga sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah. Dan ketika Muawiyah berkuasa, dimulailah dengan berkuasa dinasti Umayyah di Damaskus, Syria. Jadi jangan kita terjebak ketika memperingati Hari Karbala nih. Wah, pasti ini nih mazhabnya, ini bukan mazhab ana nih. Kita nih Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak bisa begitu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah juga kan tahu Sayyidina Husain itu cucu Rasulullah. Ada satu riwayat dalam sebuah sejarah, mungkin kita semua telah baca, saya nggak mengulang. Saat Rasulullah rukuk saja waktu sholat, sementara Sayyidina Hasan dan Husain berada di punggung beliau, Rasulullah tidak langsung iktidal. Karena apa? Tidak mau mengganggu cucunya. Setelah cucunya turun, Sayyidina Hasan dan Husain, barulah Rasulullah iktidal. Bayangkan sayangnya Rasulullah kepada cucunya. Dan tiap pagi bibir yang mungil, bibir yang manis itu Sayyidina Hasan dan Husain dicium oleh Rasulullah. Dan pada hari Karbala, kepala Husain bin Ali bin Abi Talib dipisahkan dari badannya oleh para laknatullah tersebut. Apa kita tidak berduka untuk itu? Jadi sebagai saya, Pati, hamba, ana, bagian dari umat Islam pada zaman akhir ini, memohon kepada saudara-saudara muslimin, jangan kita dibeda-bedakan pada persoalan mazhab. Padahal sebenarnya soal sejarah ini soal paling penting bagi kita. Islam tidak mengajarkan kita bermusuhan. Ini hanya berbeda mazhab, bukan musyrik. Oh, yang beranggapan perayaannya berlebihan, itu kan faktor subjektif. Kan sama aja. Maaf, kita punya anak, kemudian kawan saya punya anak, terus anaknya merayakan ulang tahun, saya merayakan ulang tahun, mengingati hari lahir misalnya. Ya mungkin anak teman saya dia bawa ke tempat fast food, KFC misalnya. Saya mungkin di rumah saja
Mungkin ada juga yang melakukan sholat sunat rasa bersyukur karena memperoleh keturunan yang sudah berumur sekian tahun. Itu kan hanya bentuk ekspektasi, apresiasi kita terhadap apa yang kita dapat, yang kita inginkan. Ini tidak berlebihan. Jadi mari kita mengenang bagaimana gigih dan gagahnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib menerima panah menancap di dadanya dengan keikhlasan, dengan ridho kepada Allah. Kemudian kepala yang selalu sujud kepada Allah tersebut dipenggal, dipisahkan dari badannya. Kalau dulu datuk saya masih hidup, yang saya jatuhnya, Tengku Said Yasin Al-Hinduan mengatakan, kepala Husain itu ditendang, dibuat main seperti bola kaki. Makanya kami waktu kecil kalau main bola kaki itu dilarang, karena dianggap menendang kepala Husain. Kepala datuk nenek moyang kamu sendiri. Itu bahasa datuk saya. Di mana Allahyarham sekarang dimakamkan di kota Dumai, Riau. Mungkin kalau saudara pernah ke Dumai, di pinggir laut, di depan gereja Santo Fransiskus atau apa, ada kuburan kayak bundaran kan, di dalam kuburan datuk saya, kuburan keluarga kami di tengah kota Dumai, di tengah-tengah jalan Datuk Laksmana. Itu kalau dia menceritakan tentang suhadanya Husain, sahidnya Husain, beliau menangis segukan sampai terbungkuk-bungkuk di kursi di ruang belakang rumahnya. Waktu itu saya masih SMP. Jadi saya rasa kita tidak perlu terjebak pada persoalan mengingat sejarah ini. Founding Fathers kita pun telah mengatakan, Soekarno, cas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi sejarah kelam bagi perkembangan perjuangan agama Islam di dunia ini. Bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SJR bergerak.